Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang berjudul Uji J Kuadrat dan Uji Kecocokan, yang disusun oleh Faisal Khairul Huda dan Calvin Hamonagan Silaban. Pendahuluan. Dalam dua bab terakhir telah kita lihat penggunaan distribusi J kuadrat untuk berbagai keadaan. Bagian 6, bab 11, melukiskan guna distribusi untuk menaksir simpangan baku dengan. Sedangkan dalam bagian 16 bab 12, distribusi J kuadrat telah digunakan untuk menguji homogenitas varians beberapa populasi. Masih ada beberapa persoalan lain yang dapat diselesaikan dengan mengambil manfaat distribusi J kuadrat ini. Di antaranya yaitu menguji proporsi untuk data multi-anom, menguji kesamaan rata-rata distribusi Poisson, menguji independen antara dua faktor di dalam faktor kontinuasi B, E, K, menguji kesesuaian antara data hasil pengamatan dengan model distribusi dari mana data itu diduga diambil, dan menguji model distribusi berdasarkan data hasil pengamatan. Menguji proporsi data multinom, yaitu misalkan sebuah eksperimen menghasilkan peristiwa atau kategori-kategori A1, A2, dan seterusnya, AK yang disaling terpisahkan masing-masing dengan peluang P1 sama dengan P dalam kurung A1 sama dengan P dalam kurung A2, seterusnya PK sama dengan P dalam kurung AK. Akan diuji pasangan hipotesis HO.2PI sama dengan PIO. I sama dengan 1, 2 sampai dengan seterusnya dan sampai K. Dengan PO sebuah harga yang diketahui. P1, PI, PO. Di sini tentu saja PI sama dengan PIO sama dengan 1. Oke. Pengujian yang ditempuh akan menggunakan data sebuah sampel acak berukuran N yang di dalamnya ada O1 dan kategori kesatuan. Dalam kurung A1 02 dari kategori A2. Oke, dari kategori ke K sama dalam kurung AK. Dengan harga PO yang diberikan, kita dapat menghitung masing-masing frekuensi yang diharapkan. E1 sama dengan NP10,2, E2 sama dengan NP20, EK sama dengan NPKO. Jelas bahwa 01 tambah 02 tambah titik plus 0K sama dengan E1 tambah E2 tambah sampai dengan N. Harga 01, 02. Oke. Merupakan nilai-nilai yang nampak sebagai hasil pengamatan, sedangkan E1, E2 sampai E3 merupakan nilai-nilai yang diharapkan terjadi atau nilai teoretik. Agar mudah diingat, adanya kategori AI, hasil pengamatan OI, dan hasil yang diharapkan EI sebaiknya disusun dalam daftar sebagai berikut. Kategori A1, A2, AK, pengamatan 0102, oke. Diharapkan E1, E2, EK. Untuk menguji pasangan hipotesis di atas, gunakan statistik. Bentuk lain yang dirumuskan di atas adalah X 13 dalam kurung 2 titik-titik
Pernyataan bahwa statistik di atas distribusi C kuadrat dengan DK sama dengan K-1. Kriteria penguji adalah tolak H0 jika X2 kurang lebih X2 dalam kurung 1 min A dalam kurung K-1 dengan A sama dengan taraf nyata untuk menguji dalam hal lainnya. HO diterima. Baik, kita akan memberikan contohnya seperti yang di layar. Kita tahu bahwa peluang nampaknya salah satu permukaan dadu homogen masing-masing sama dengan 1/6. Sebuah eksperimen telah dilakukan sebanyak 120 kali dengan sebuah dadu dan menghasilkan 16 muka mata, 1,24 mata, dan 2,23 mata, 3,15 mata, 4,17 mata, 5 dan 25 mata, 6. Akan diuji apakah dadu tersebut homogen ataukah tidak, yaitu akan diuji hipotesis. HO P1 sama dengan P2 sama dengan titik-titik sama dengan P0 sama dengan 1/6. H1 paling sedikit satu tanda sama dengan tidak berlaku. Jika H0 benar, yakni apabila dadu itu homogen, kita harapkan akan dapat A1. Muka dengan mata 1 sama dengan 120 kali 1/6 sama dengan 20. A2 muka dengan mata 2 sama dengan 120 1 kali 1/6 sama dengan 20. AN muka dengan mata 6 sama dengan 120 kali 1/6 sama dengan 20. Muka A1, A2, A3, A4, A5, dan A6. Pengamatan 16, 24, 23, 15, 17, dan 25. Diharapkan 20 dengan rumus 13 didapat dengan A sama dengan 0,05 dengan DK sama dengan 5. Dari tabel distribusi C kuadrat didapat X 2 0,95 sama dengan 11,1 yang jelas lebih besar daripada X2 sama dengan 500. Hasil pengujian tak berarti atau non signifikan dan berpotensi H0 diterima hingga dapat kita simpulkan bahwa dadu itu dibuat dari bahan yang homogen. Contoh lain, berdasarkan contoh dalam suatu eksperimen genetik menurut model telah ditemukan bahwa semacam karakteristik diturunkan menurut perbandingan 1:3:3:9 untuk kategori A, B, C, dan D. Akhir dilakukan 160 kali pengamatan dan dapat 5 kategori A, 23, kategori B 32, kategori C, dan 100 kategori D. Dengan menggunakan A sama dengan 0,05, apakah data di atas menguatkan genetik tersebut? Oke, dan ini jawabannya. Berdasarkan teori, diharapkan 1/16 kali 160 sama dengan 10. Kategori A masing-masing 30 kategori B dan C dan 90 kategori D. Data hasil pengamatan dan hasil yang diharapkan adalah sebagai berikut. Oke, hasil ini akan dijawab oleh teman saya yaitu Calvin Hamonaga. Silakan Calvin. Sini Calvin, sini. Kategori ABCD pengamatan 5, 23, 32, 100 diharapkan 10, 30, 50, 30, 90 dari rumus 13 2/1 didapat. Dari tabel distribusi C kuadrat diperoleh X2 0,95 3 tutup kurung sama dengan 7,81 sehingga pengujian
memperlihatkan hasil yang tidak berarti dan tidak ada alasan untuk tidak mempercayai teori yang telah ditemukan. Sebagai hal khusus dari data multinom ialah data binom yang terdapat apabila banyak kategori K sama dengan 2. Jika dalam hal itu kedua kategori tersebut dengan peluang terjadi kategori 1 dan 2 masing-masing N dan buka kurung 1 strip N tutup kurung, maka untuk sebuah sampel acak berukuran diantaranya buah kategori dapat dibuat daftar sebagai berikut. Kategori 1 2 jumlah pengamatan XN strip XN diharapkan N buka kurung 1 strip N tutup kurung N. Statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis H0 titik 2 N sama dengan N0 melawan H1 titik 2 N slide N0 ialah 12 buka kurung 3 tutup kurung titik dan tolak H0 jika H2 buka kurung 1 di strip A sama dengan buka kurung 1 tutup kurung, sedangkan dalam hal lainnya H0 diterima. Kita lihat bahwa distribusi C kuadrat yang digunakan hanya mempunyai derajat kebebasan 1. Itu mengakibatkan terlalu sering terjadinya penolakan H0 yang seharusnya diterima apabila rumus di atas digunakan. Selain daripada itu, rumus 1393 adalah pengoptimalan data distrik yang sendirinya harus diadakan penyesuaian seperlunya. Khusus untuk hal ini yakni dalam hal data binom di mana digunakan distribusi C kuadrat dengan DK1 rumus 13 buka 3 tutup perlu diperbaiki dengan menggunakan koreksi kontinuitas, yaitu harga mutlak harus dikurangi dengan setengah. Jadi rumus yang dipakai adalah 13 buka kurung 4 tutup kurung titik. Contoh, diduga bahwa 50% dari semacam kacang bentuknya keriput dan 50% halus. Pengamatan dilakukan terhadap sampel acak terdiri atas 80 butir kacang dan terdapat 56 keriput sedangkan sisanya halus. Dalam taraf 0,05 dapatkah kita menyokong dugaan tersebut? Jawab, bentuk keriput halus. Pengamatan 5624. Teoritis 40-40. Menguji kesamaan rata-rata Poisson. Misalkan ada K kurang lebih 2 sebuah distribusi Poisson dengan parameter A1 A2 titik AK. Akan tetapi diuji pasangan hipotesis H0 titik 2 A1 sama dengan A2 titik sama dengan AK. H1 titik 2 paling sedikit 1 tanda sama dengan tidak berlaku. Dari setiap populasi diambil sebuah sampel acak berukuran N1 dari populasi ke-1, N2 dari populasi kedua dan seterusnya berukuran NK dari populasi ke K. Untuk tiap sampel dihitung banyak peristiwa yang mengikuti Poisson. Jika banyak peristiwa ini dinyatakan dengan X1, X2, titik XK, maka rata-ratanya titik 2. Statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis H0 adalah 13 buka kurung 4A tutup kurung titik dan tolak H0 jika X2 sama dengan X2 buka kurung 1 strip A tutup kurung buka kurung K strip 1 tutup kurung. Dalam hal lainnya
H0 diterima. Contoh, orang yang sekretaris bertugas untuk menyalin data ke sebuah daftar yang telah disediakan. Misalkan salah menyalin untuk setiap daftar distribusi Poisson masing-masing dengan rata-rata A1, A2. Tiap sekretaris sambil sampel acak berukuran 4 dan dicatat banyaknya kesalahan dalam tiap digunakan untuk menguji hipotesis. H0 titik 2 A1 sama dengan A2 sama dengan A3 sama dengan A4 sama dengan A5. H1 titik 2 paling sedikit satu tanda sama dengan tidak berlaku bersama-sama dengan satuan-satuan yang diperlukan. Didapat data berikut: sekretaris kesalahan tiap daftar banyak kesalahan XI 1 2,0,3 3,2 10 2 0,0002,1,25 3 1,1,1,3,29 4 2,1,1,1,1,49 5 2,3,0,3,3,11 jumlah 44. Dari kolom ketiga didapat sembuh tidak sembuh jumlah kelompok A diobati 78.017.95 jumlah 140 50 190. Dari rumus 13 9 didapat untuk tarafnya 0,05 dan DK sama dengan 1, maka X2 0,95 1 sama dengan 3,84. Kita lihat bahwa pengujian berarti pada taraf 0,5, tetapi jika A sama dengan 0,01 maka X2 20,99 tutup buka kurung 1 tutup kurung sama dengan 6,63, sehingga H0 diterima pada taraf 0,01. Pengobatan barangkali berarti dan penelitian lebih lanjut dianjurkan untuk dilakukan. Contoh yang berikut adalah data hasil pengumpulan terdapat masyarakat. Terdapat 2 calon pemimpin A dan B. Pemimpin yang tidak jumlah 37 A 37 22 59, B 18 7 25, jumlah 55 984. Untuk menguji hipotesis bahwa tidak terdapat perbedaan nyata mengenai masyarakat yang terhadap calon itu dalam kedua tarafnya, A sama dengan 0,01 dan A sama dengan 0,05, hipotesis 0 diterima. 3.1 Uji impenden antara dua faktor. Banyak data hasil pengamatan dilakukan dapat digolongkan ke dalam beberapa faktor. Karakteristik atau atribut terdiri dengan setiap faktor atau atribut dan beberapa klarifikasi, kategori, golongan, atau mungkin tingkatan. Berdasarkan hasil pengamatan terhadap fenomena yang dimiliki akan diselidiki mengenai asosiasi atau hubungan satu sama lain. Faktor-faktor ini bersifat independen atau bebas, tepatnya bebas statistik. Selain Universitas Sumatera Utara, daripada itu akan diselidiki ada atau tidak pengaruh mengenai beberapa taraf dan tingkatan suatu faktor terhadap kejadian fenomena. Secara umum, untuk menguji faktor terhadap kejadian fenomena. Secara umum, untuk menguji independen antara dua faktor dapat dijelaskan sebagai berikut. Misalkan diambil sebuah sampel acak berukuran N dan tiap pengamatan tunggal diduga terjadi karena taraf. Banyak pengamatan yang terjadi karena taraf ke-1 faktor kedua sama dengan 1,2
B dan taraf ke J, faktor ke Romawi 2 J sama dengan 1,2 titik K akan nyatakan dengan OIJ titik. Hasilnya dapat dicatat dalam sebuah daftar kontingensi BXK. Pasal hipotesis yang akan diuji berdasarkan data yang memakai penyesuaian persyaratan data yang diuji sebagai berikut. HO titik 2 kedua faktor bebas statistik independen, faktor yang salah satu tidak ada hubungan dengan faktor lainnya. H1 titik 2 kedua faktor tidak bebas statistik dependen, faktor yang satu ada hubungannya dengan faktor lainnya. Tabel yang disajikan akan dianalisis untuk setiap sel yang diperlukan, kemudian dibentuk oleh tabel dan akan dijelaskan lagi ke Faisal Khairul Huda. Silakan. Itu berapa sih? Oke, saya akan jelaskan kembali. Kontingensi data tabel tersebut di atas agar tidak dapat dicari hubungan antara faktor-faktor dengan menggunakan statistik. Uji J kuadrat. Pengujian eksak sukar digunakan karena di sini hanya akan dijelaskan pengujian yang bersifat pendekatan. Untuk ini diperlukan frekuensi teoretik atau banyak gejala yang terharapkan terjadi yang di sini akan dinyatakan dengan EIJ. Rumusnya adalah sebagai berikut. Universitas Sumatera Utara EIJ sama dengan NIO kali NIJ. N dengan EIJ banyak data teoretik, banyak gejala yang diharapkan terjadi. NIO jumlah baris ke min I. NOI jumlah kolom ke JN. Total jumlah sama dengan demikian. Misalkan didapat nilai dari teoretik masing-masing data E11 sama dengan E10 kali N01 N, E12 sama dengan N10 kali N02 N, E11 sama dengan N10 kali N01 N, E12 sama dengan N10 kali N02 N, dan seterusnya. Jelas bahwa N sama dengan N10 plus N20 plus titik-titik plus NBU sama dengan N01 plus N02 plus titik-titik plus N. Oke, sehingga nilai statistika yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah dengan OIJ, adalah banyak data hasil pengamatan. EIJ adalah banyak data teoretik, banyak gejala yang diharapkan terjadi dengan kriteria. Oke. Pengujian sebagai berikut. Universitas Sumatera Utara dan teoretik banyak gejala dan diharapkan terjadi dengan Universitas Sumatera Utara tolak H jika terima HO jika dengan taraf nyata A sama dengan 0,05 derajat kebebasan DK untuk distribusi C kuadrat adalah B min 1K min 1. Oke, kita lanjut. Uji kecocokan. Dalam uraian-uraian terdahulu telah sering dinyatakan atau dimisalkan bahwa fenomena mempunyai atau berasal dari populasi yang mengikuti model atau distribusi populasi yang diandaikan betul-betul dapat dijamin atau dipenuhi. Pengecekan ini akan dilakukan melalui pengujian apakah ada kecocokan antara hasil pengamatan dengan populasi yang diandaikan.
Sebenarnya hal ini telah dilakukan antara lain dalam bagian-bagian mengenai populasi multi-anom dan binom. Untuk melakukan uji kecocokan ini akan dibandingkan antara frekuensi hasil yang sebenarnya diamati dengan frekuensi yang diharapkan berdasarkan model yang diandaikan. Dan untuk digunakan rumus 13. 1. Nilai-nilai parameter populasi yang diasumsikan yang dipakai untuk menghitung frekuensi diharapkan atau di frekuensi teoretik ditaksir berdasarkan nilai-nilai statistik sampel yang tak bias. Misalnya rata-rata ditaksir oleh X dan varian O2 oleh S2. Distribusi C kuadrat yang digunakan sebagai akibat menggunakan rumus 13. 1. Mempunyai DK sama dengan K min G min 1. Dinamakan K sama dengan banyak kategori atau kelas interval dan sama dengan yang parameter yang ditaksir. Demikianlah misalnya untuk menguji kecocokan populasi normal karena ada dua parameter yang ditaksir ialah U dan 02. Maka jika untuk distribusi C kuadrat dengan dalam kurung K min 3 untuk menguji kecocokan distribusi position. Distribusi C kuadrat yang digunakan akan mempunyai DK sama dengan dalam kurung K min 2. Oke, kita lanjut dengan soal, yaitu banyak individu suku bangsa diduga mempunyai 4 macam golongan darah, yaitu A, B, AB, dan O. Berdasarkan bagian 16%, 48%, 20%, dan 16%, pengamatan dilakukan terhadap 770 individu. Ternyata untuk keempat golongan darah itu berturut-turut terdapat 179, 361, 130, dan 100. Benarkah distribusi keempat golongan darah untuk suku bangsa itu gunakan A sama dengan 5%? Baik, langsung dijawab. H 0,2 A 2 B 2 AB 2 0 sama dengan 16%, 48%, 20%, 16%. Distribusikan ke 4 golongan darah tersebut. Benar. H1 A B AB 0 16%, 48%, 20%, 16%. Distribusikan ke 4 golongan darah tersebut. Salah. N sama dengan 770. A sama dengan 16/100 dalam kurung 770 sama dengan 123,2. E8 sama dengan 48/100 dalam kurung 770 sama dengan 369,6. AB sama dengan 20/100 dalam kurung 770 sama dengan 154. O sama dengan 16/100 770 sama dengan 123,2. Oke, telah selesai. Dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.